Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan buku dari Bishop yang bab 14-15 dari Seni Mendengarkan. Di bab 14 ya tentang gimana sih alasan Tuhan tuh bisa menuntun kita ke Tuhan gitu. Dan dikatakan kenapa Tuhan pakai cara yang spektakuler. Tuhan bisa berbicara, Pastor selalu ngomong di angin yang sepoi-sepoi gitu. Tapi Tuhan juga bisa berbicara di hal yang spektakuler gitu, yang benar-benar gak diimagine oleh kita, dan Tuhan bisa make it gitu. Dan itu kenapa sih Tuhan melakukan hal itu? Dikatakan karena kita susah gitu untuk kenal Tuhan kalau dengan cara yang biasa, dan butuh metode lain untuk kita jangkau, untuk terjangkau itu harus dengan cara yang spektakuler gitu. Dan mungkin kita keras kepala, dan itu yang membuat kita tuh, atau kita menjangkau orang dengan cara yang spektakuler. Bisa aku katakan kalau spektakuler itu untuk kita tuh benar-benar kita terima Tuhan gitu. Karena begitu sayangnya Tuhan kepada setiap hidup kita, sampai-sampai Tuhan repot-repot membuat sesuatu yang gak common di kita dan kita terima gitu. Kayak gimana caranya Paulus dari yang Saulus yang awalnya menghujat, bahkan menghancurkan, tapi bisa menjadi penginjil luar biasa, sampai perjanjian baru hampir banyak dia yang tulis gitu. Dan itu yang membuktikan kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan udah pilih orang, semuanya bisa terjadi, semuanya bisa direkayasakan Tuhan jadi gitu yang jadi buat setiap hidup kita gitu. Dan tuntunan spektakuler ini sangat menolong kita saat kita masa sulit gitu. Even orang sekaya apapun kalau gak kenal Tuhan, bisa loh Tuhan bantu dengan cara spektakuler. Gimana? Mungkin mengalami penderitaan seperti Ayub, tapi ujungnya jangan ngeliat penderitaannya, tapi kita lihat ujungnya bisa mengenal Tuhan gitu. Dan itu yang benar-benar amaze-nya Tuhan kita gitu, kalau sayang sama anaknya sampai segitunya. Dan ada juga bab 15 dikatakan tentang mengidentifikasi sebuah pintu. Jadi dikatakan kita tuh ada beberapa pintu gitu, ada pintu pelayanan, pintu pemberitaan, maupun pintu-pintu iman gitu. Dan pintu ini sama loh halnya untuk kita tuh bisa gimana melekat sama Tuhan, gimana kita bisa mengenal Tuhan. Dan kita harus melihat bahwa pintu yang dari Tuhan itu gak selamanya ada gitu. Yes, Tuhan tuh gak pernah gak senang sama kita lah, tapi Tuhan tuh punya kesabaran dan waktu, masa dan waktunya Tuhan. Jadi jangan main-main dengan masa dan waktunya Tuhan. Kalau kita melihat pintu kesempatan itu ada di saat itu, kenapa kita gak bergerak saat itu juga? Jadi jangan ada penundaan lagi dalam setiap hidup kita gitu. Dan mungkin ada juga alami yang namanya pintu pelayanan, dimana kita benar-benar gak bisa kayak sekarang lah, harus ada tahap homecoming, helper gitu-gitu. Karena dikatakan Bishop pun dia tuh gak langsung bisa melayani loh, memiliki suatu pelayan gitu, tapi dia dimulai dari membantu dulu, melakukan pekerjaan, punya kasih karunia untuk melakukan, sadar kalau melayani adalah suatu kasih karunia. Kita mulai pelayanan dan kita baru yang namanya menjadi seorang leader gitu. Jadi kalau kita menjadi seorang leader dengan cepat, jangan-jangan itu belum dalam stepnya Tuhan, kita belum yang namanya alami prosesnya Tuhan. Baik kalau itu bisa punya kapasitas hati yang benar, tapi kalau kita gak punya kapasitas hati yang benar, itu kita bisa jadi Saul. Dan
I believe semua orang gak mau menjadi Saul gitu. Dan ada juga pintu pemberitaan di mana kita bisa sharing, menginjil, bersaksi, mengajar. Bishop udah ngajarin loh ternyata. Untuk kita bisa berkhotbah, mengajar, dan juga menginjil melalui setiap iman kita, di pintu-pintu iman kita. Untuk kita terus percaya dan terus percaya. Karena aku percaya setiap orang tuh butuh yang namanya keselamatan. Setiap orang tuh butuh pesan penginjilan Kristus berita baik gitu. So banyak cara, puter otak, minta Tuhan hikmat untuk kita bisa menjangkau setiap yang terhilang. Itu aja. Thank you.